Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ibu bapak saudara-saudara, siapakah di antara kita yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depannya? Semua kita pasti setuju, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui secara pasti apa yang terjadi di depannya. Perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang sebenarnya mengandung banyak misteri. Jangankan tahun depan atau bulan depan, besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah bukti keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia yang tidak mungkin mengetahui segala-galanya. Hanya Tuhan sajalah yang mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Menariknya, di dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memiliki karunia mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Saat Paulus dan para tawanan yang lainnya yang akan dibawa ke Italia dengan perjalanan laut, Paulus memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan mengancam mereka melalui perjalanan laut. Paulus mengatakan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 10, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira yang ada di dalam kapal tersebut yang membawa Paulus dan para tawanan-tawanan lainnya lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kapal daripada percaya kepada Rasul Paulus. Akhirnya mereka terus berlayar dari satu dermaga ke dermaga yang lain. Lalu beberapa lama kemudian terjadilah angin badai yang disebut angin timur laut. Akhirnya kapal yang membawa Paulus dan para tawanan-tawanan lain terombang-ambing, dihempas oleh angin dan badai. Mereka pun semua berada di dalam kapal hanya pasrah dan terikut dihempas oleh angin, badai dan gelombang. Ibu bapak saudara-saudara, badai adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Badai pasti akan terjadi saat kita memutuskan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan badai bisa menimpa siapa saja, apakah dia orang biasa atau orang yang terpandang. Tidak jarang pula setiap badai bisa membuat kita panik, bisa membuat kita khawatir, bisa juga membuat kita ketakutan yang sangat dalam. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kepanikan, ketakutan bisa membuat kita menjadi tidak tenang, putus asa, lalu mudah untuk menyerah. Teladanilah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus
Ketika mereka terombang-ambing, mereka mempasrahkan dirinya bukan hanya kepada badai, tetapi yang paling utama, mereka mempasrahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Paulus menasihatkan seluruh penumpang kapal supaya mereka semua tabah hati. Jangan kehilangan semangat, jangan putus asa. Allah adalah tempat perlindungan kita yang aman, dan Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua badai. Dia akan menopang kita ketika kita merasa lemah, dan Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk terus maju menjalani kehidupan dalam berbagai tantangan dan masalah. Walaupun badai bisa terjadi terus-menerus di dalam kehidupan ini, tetapi Allah sanggup meredahkan badai. Allah sanggup memberikan kekuatan untuk melewati badai, supaya kita bisa tetap tenang dan kita mampu menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena itu, percayalah senantiasa kepada Allah. Ia pasti akan menolong kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati kita semua. Amin.